Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa yang baik. Kami sidang jemaat Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini judul tema yang akan saya bawakan adalah memiliki hati seorang hamba. Haleluya. Hamba adalah budak atau jongos yang artinya hidupnya itu diperhamba oleh tuannya. Jadi seumur hidupnya seorang hamba ini akan hidup untuk mengabdi dan menyenangkan hati bagi si pemilik dia, yaitu Tuhannya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang hati seorang hamba. Hamba di sini bukan berarti hamba manusia, tetapi ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang hidup. Nah, kenapa kita harus memiliki hati seorang hamba? Karena ketika kita mau menyenangkan Tuhan, satu-satunya syarat yang utama yang harus kita miliki adalah kita harus mempunyai hati seorang hamba. Kenapa demikian? Kita akan buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang sebagai manusia yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia rela datang sebagai hamba ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus seluruh manusia. Umat manusia yang sangat dia kasihi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang sebagai hamba, dan tentunya hati Allah yang kita sembah ini adalah benar-benar sangat unik, sangat indah dan mengagumkan. Dia rela disiksa, dia rela dihianati, difitnah, bahkan sampai mati di kayu salib pun dia merelakan hidupnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa hatinya itu tertuju kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi karena itu sudahlah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati seorang hamba. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak memperlihatkan dirinya sebagai seorang raja yang maha kuasa, tetapi dia menunjukkan dia sebagai hamba untuk menebus kita. Dia tinggalkan seluruh keagungannya. Dia menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Tentunya kita juga harus belajar dari kehidupan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Kita juga adalah hamba Allah. Kita harus mempunyai hati seorang hamba. Dan mungkin hari-hari ini kata hamba Tuhan itu sudah menjadi hal yang sangat menarik bagi banyak orang. Bahkan orang sangat suka disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi ketika saya mulai merenungkan kata-kata ini, ternyata tidak mudah. Tidak pernah mudah. Seringkali kita mengaku, oh saya hamba Tuhan, saya hamba Allah. Oh tidak ada manusia ini yang bukan hamba Allah. Iya benar, kita semua memang hamba Allah. Tetapi pada kenyataannya, ternyata tidak semuanya layak disebut sebagai hamba Allah. Kebanyakan kita ternyata hanya sebagai anak. Kalau anak itu berbeda ya dengan hamba ya, berbeda. Kalau anak, dia tidak akan berlaku seperti hamba. Karena hamba ini dia akan berusaha untuk terus-menerus menyenangkan hati Tuhannya. Tidak ada pembelaan. Apapun yang Tuhannya mau dia akan kerjakan. Supaya hati Tuhannya itu disenangkan. Begitulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya sebagai hamba Tuhan, orang lain bisa mengetahui hati kita yang sebenarnya seperti apa? Dan tentunya kita akan lihat kisah yang sangat menarik, yaitu seseorang yang bernama Musa. Inilah hamba Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan pakai dengan ajaib. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 7-8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini Tuhan berkata Musa itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kenapa Tuhan berkata Musa itu adalah hambanya? Tentunya Tuhan sudah tahu hati Musa itu seperti apa. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang selembut hati Musa. Hati Musa ini benar-benar sangat teruji. Sangat murni, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika ada sebuah kisah di dalam Keluaran pasal 32 ayat 31-32. Di situ Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara bahwa Musa tidak menginginkan itu terjadi. Hatinya itu begitu mulia. Dia mengasihi bangsa Israel. Dan dia bahkan berani mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya yang Tuhan anugerahkan. Dia berkata apa? Kalau Tuhan mau binasakan bangsa Israel, ya sudahlah, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Saya pikir tidak banyak orang yang rela melakukan hal ini. Hanya orang yang mempunyai hati hamba lah yang berani. Kalau saudara tidak punya hati hamba, ini tidak mungkin terjadi. Inilah Musa.
Dan selanjutnya di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12, Musa juga berani melakukan pembelaan kepada saudara-saudaranya yaitu orang Israel. Sekalipun saudara-saudaranya itu tidak pernah memandang Musa ini sebagai saudara, bahkan mereka sering mengejek Musa, ya, tidak memperlakukan Musa dengan baik. Tetapi Musa tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena Musa ini mempunyai hati seorang hamba. Itulah seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mempunyai hati seperti Musa ini. Tetapi apakah kita sanggup? Hari-hari ini firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 12, bahwa hari-hari ini ketika kedurhakaan semakin bertambah-tambah, maka kasih menjadi dingin. Dan hati hamba itu akan semakin hilang. Tentunya kita tidak mau hal itu terjadi. Karena itu kita akan berjuang agar kita selalu mempunyai hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Dengan kerinduan hati kita, kita akan menjadi hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Dan yang terakhir di dalam Ulangan 4 pasal 21, sekalipun bangsa Israel selalu memberontak terhadap Musa, bahkan pernah mereka juga ingin mencoba membunuh Musa, mengatai Musa dengan hal-hal yang tidak-tidak. Musa tidak pernah membenci mereka. Tetapi Musa selalu mengasihi bangsa Israel karena dia mempunyai hati seorang hamba. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita harus punya hati seorang hamba. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Biarlah damai Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita, dan biarlah hati kita menjadi hati seorang hamba yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kami hati seorang hamba untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.